Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kajian kita hari ini terkait dengan riba sebenarnya membahas cuman satu segi aja dari pembahasan riba secara keseluruhan, yaitu jenis-jenis riba. Nah, sebenarnya seingat saya waktu kita membahas tentang bank itu sudah kita jadikan sebagai mukadimah gitu ya, bahwa bank itu adalah dikatakan haram apa dan sebagainya itu karena dianggap sebagai riba, dan kita sudah bedah itu semua. Dan intinya sih ya, ada yang bilang itu riba, ada yang bilang bukan, karena ternyata akadnya sendiri tidak disepakati apakah itu pinjam ataukah itu investasi. Nah, sekarang kita akan lebih ke yang ribanya itu sendiri ya. Jadi sebagaimana yang juga sudah kita bicarakan di awal gitu ya, bahwa riba itu kalau para ulama sih membaginya menjadi ada macam-macam Pak. Ada yang riba dibagi menjadi 2, ada dibagi menjadi 3, 4, 5 dan seterusnya. Tapi kalau saya lebih suka membaginya secara simpel aja. Riba itu ada 2 gitu. Ada riba terkait dengan jual beli dan ada riba terkait dengan qard atau pinjam gitu. Nah, yang jual beli yaitu ketika jual beli tidak sepadan antara yang dibeli dan yang dijual itu tidak sepadan sehingga merugikan salah satu pihak gitu. Contohnya kalau di zaman Nabi, jual beli kok riba itu sudah pernah kita bicarakan juga, yaitu jual beli emas dengan emas, jual beli kurma dengan kurma, jual beli gandum dengan gandum gitu ya. Karena itu berpotensi merugikan. Soalnya gini, misalnya beli gandum, kok bayarnya uangnya tuh gandum juga gitu. Gandum seberat 5 kilo dibayar dengan gandum seberat 10 kilo. Nah, itu kan nggak bener gitu. Walaupun alasannya karena sama gitu, sama bendanya tapi beda kualitas ya. Gandum dengan kualitas A yang bagus gitu ya, ditukar dengan gandum kualitas B yang lebih rendah dengan berat 10 kilo. 5 sama 10 kan nggak sama. Nah, cuman gara-gara kualitasnya saja yang beda kok jadi berubah nilai tukarnya. Nah, itu yang dikatakan sebagai riba dalam jual beli. Nah, tapi itu semua terselesaikan ketika umat manusia sudah meninggalkan jual beli model barter. Karena sudah pakai uang, ya sudah selesai, nggak ada masalah. Karena antara uang dengan barang kan 2 jenis yang berbeda. Nah, kalau udah beda ya terserah. Orang mau jual beras A dengan harga sekilo 10.000 kepada siapa, atau dia mau jual 15.000 kepada siapa, beras yang sama, mau dijual 20.000 juga boleh dan sebagainya, nggak ngaruh. Karena apa? Karena antara yang dibeli dengan yang buat pembayarannya memang 2 jenis benda yang berbeda. Kalau sudah begitu terserah, nggak ada masalah gitu ya. Termasuk juga jual beli emas hari ini. Kalau zaman dulu kan orang beli benda itu kan uangnya, alat tukarnya kan emas. Maka zaman dulu Pak, kalau beli emas, alat tukarnya emas, jadi riba gitu, jadi nggak boleh. Tapi karena hari ini yang kita pakai buat bayar tuh kan bukan emas, uang. Kita beli emas, ya terserah, udah nggak ada urusan, udah nggak kena urusan riba-ribaan lah gitu. Yang jadi susah kalau kita beli uang dengan uang. Nah, itu jadi masalah, karena dia sejenis kan. Nah, kita tidak boleh membeli uang 2 juta dengan uang 2.100.000 itu nggak boleh. Karena uangnya sama. Karena menjelang lebaran kita butuh uang receh, ya kan? Kita punya duit 2 juta nih. Untuk membeli uang receh 1.900.000 itu nggak boleh. Karena uangnya sama, karena rupiahnya sama. Begitu sudah beda mata uang, sudah boleh lagi Pak. Ya, dolar dengan rupiah itu orang yang namanya jual falas valuta asing atau punya money changer itu kan untungnya dari selisih perbedaan harga jual dengan harga beli kan.
Jadi bahkan jual beli uang kalau udah beda mata uang pun sudah nggak ada masalah. Yang jadi masalah kalau masih dalam satu mata uang tapi dengan pecahan yang berbeda kok jadi beda, nah itu nggak boleh. Tapi solusinya sederhana. Ya kita akadnya kita ganti aja, jangan jual beli. Akadnya apa? Akadnya bayar upah tukang ojek gitu. Gi sono ke BI Bonsiri tukerin nih duit 2 juta. Dapatnya 2 juta juga. Nah tukang ojeknya kita bayar. Itu kan bukan tuker, itu kan kita ujroh, membayar sewa orang yang ngerjain. Jadi jamaah sekalian, jangan takut dengan akad-akad yang haram, karena semua akad yang haram itu bisa diselesaikan dengan diganti akadnya. Nah gitu, simple. Kalau kita tahu ilmu hukum ekonomi syariah. Cuman kalau kita nggak tahu hukumnya, yang nggak haram pun kebawa-bawa jadi haram. Tapi kalau kita tahu hukumnya, yang haram pun bisa direkayasa menjadi halal. Nah, ada ilmunya. Tapi memang, nah ini yang penting saya mau sampaikan sebelum kita bahas tentang riba tadi ya. Ilmu rekayasa genetika hukum ini ya, itu hak prerogatif umat Nabi Muhammad saja. Kalau umat-umat sebelum Nabi Muhammad tidak boleh melakukan rekayasa apapun. Sekali dibilang haram tetap haram, dan kalau di otak-atik kena juga. Contohnya, was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahri. Ceritakanlah tentang penduduk satu desa nelayan di pinggir pantai yang kerjaannya mereka adalah mencari ikan. Ketika hari Sabtu, mereka ini kan Bani Israel harus ibadah. Mereka tuh kan nggak boleh cari ikan, ya kan? Karena hari Sabtu hari ibadah tidak boleh cari ikan, itu haram. Lalu mereka menggunakan rekayasa. Rekayasanya apa? Mereka bikin tambak, menggali daratan, dibikin lubang, airnya masuk, gitu kan? Ikannya kan ikut masuk, dibuka tuh pintunya, set, dari hari Jumat dibuka, ikan masuk, set, semua. Udah masuk, hari Sabtu mereka nggak nangkap ikan, santai aja, gitu kan? Nah setelah ikannya masuk, udah hari Minggu kan udah boleh kerja tuh. Nah tambaknya ditutup, airnya dikeringin, ikannya diambil. Saya tanya, hari Sabtu mereka cari ikan nggak? Nggak kan? Logikanya kalau pakai logika kita halal dong. Tapi kalau buat Bani Israel, no way. Itu namanya mengakali Tuhan. Nah, gitu. Buat Bani Israel ya, itu mengakali Tuhan. Tahu nggak hukumannya apa? Satu kampung itu dihukum mati semua. Dan sebelum mati mereka diubah wujudnya menjadi monyet. Kunu kiradatan khasiin. 3 hari jadi monyet, setelah itu mati semua. Ya terakak semua. Cuman gara-gara ngakalin kayak gitu. Buat Bani Israel tidak ada istilah akal-akalan. Semua akal-akalan itu adalah dosa dan haram. Tapi buat kita umat Nabi Muhammad bisa diakali dan boleh ngakalin. Cuman memang harus ada aturannya. Nah salah satunya adalah mengakali dalam tanda petik itu. Kalau nggak boleh jual beli, tapi dengan cara yang lain boleh, bisa saja. Contoh, kotoran sapi, mohon maaf ya, itu kan benda najis. Benda najis itu tidak boleh diperjualbelikan, gitu. Terus gimana caranya peternak sapi dapat duit dari kotorannya? Ya jangan dijual, dihibahkan aja. Kalau ada yang butuh, petani butuh pupuk, saya hibahkan. Kalau jual kan nggak boleh. Kalau dihibahkan boleh nggak? Ya boleh. Hibah kok, ya kan bebas. Dengan ini saya hibahkan 1 truk kotoran sapi, gitu kan boleh. Ya kan? Dapat pahala nggak? Dapat pahala. Ya, menghibahkan walaupun untuk kotoran sapi. Tapi kalau jual beli itu haram. Oke, dari pahala udah dapat nih. Nah, untuk pengangkutan ya kotoran sapi dari kandangnya dia ke sawahnya yang mau butuh kotoran sapi, kan butuh alat transportasi. Ya dia nyewa truk dong, ya kan? Nyewa truk berapa? 200.000. Dia bilang, gua pinjemin truk 300. Ngambil untung cepet, Pak. Boleh nggak? Boleh. Kenapa? Kan nggak jual kotoran sapi. Dia ngambil dari sewa truknya. Sekarang nyewa truk buat ngangkut kotoran sapi boleh nggak?
Ya boleh lah, masa nggak boleh? Kan cuma ngangkut doang, ya kan? Dan yang sopir truknya itu perlu dibayar nggak? Ya dibayar, gitu kan? Nah sopir truknya dapat job seneng dong, terus dia ngasih komisi, boleh nggak? Ya boleh-boleh aja. Jadi kotoran sapinya kotoran sapi, memang tidak boleh diperjualbelikan. Tapi dari kotoran sapi yang tidak boleh diperjualbelikan tetap bisa manfaat dan tetap bisa menghasilkan uang. Nah, rekayasa model kayak gini tuh khusus hanya kita umat Nabi Muhammad, tapi dengan syarat tahu mana batas halal haramnya. Nah, kalau tahu berarti dia nggak kena delik gitu, karena dia bisa bermain di celah-celah hukumnya itu. Tapi itu balik lagi, hanya kita umat Nabi Muhammad yang dibolehkan memainkan wilayah itu. Kalau umat terdahulu langsung semua jadi monyet mati gitu. Nah itu kelebihan kita. Nah maka kita sekarang mempelajari riba itu untuk kita ketahui di mana ada celah-celah hukumnya yang harusnya tuh riba nggak boleh. Tapi karena dikasih ilat tertentu sehingga kita bisa masuk tanpa terkena. Dan memang itulah keunggulan umat akhir zaman tuh begitu. Ya, contoh nih, obat. Pada dasarnya obat-obatan medis itu kan adalah racun. Makanya lambang apotik itu kan ular dengan bisanya, ya kan? Boleh nggak kita berobat dengan racun? Kalau secara umum nggak boleh, itu kan racun, gitu kan? Tapi racun dengan kadar tertentu dia bisa membunuh makhluk tertentu, tapi makhluk yang lain tetap aman. Jadi yang diracunin hanya penyakitnya, orangnya nggak kena racun, gitu kan? Nah maka obat itu harus ada dosis, gitu, ya kan? Bahkan ada obat tertentu yang harus diminum sampai habis, antibiotik, gitu, ya kan? Nah kayak gitu tuh. Jadi penggunaan obat memang nggak boleh sembarangan, harus dengan resep dokter. Bahkan beli obatnya sebelum dapat resepnya, dokter periksa dulu semua sampai detail baru pakai obat ini, gitu. Kalau ada sakit berlanjut hubungi dokter. Nggak ada lagi yang namanya obat tuh obat segala sesuatu. Itu zaman dulu banget pak. Ya kalau zaman sekarang obat ya sesuai dengan kondisi setiap orangnya, diperiksa dulu timbangan berat badannya, tekanan darahnya apa semua, lalu dipakai. Dan tidak satu obat bisa jadi cocok buat satu orang, tapi tidak cocok buat orang yang lain. Kan harus teliti dulu kan. Oke. Kira-kira begitu hukum syariat Islam tuh. Dipelajari secara mendalam mana bagian-bagian yang berbahayanya, itu yang dihindari. Nah makanya kajian fikih Islam khususnya dalam bidang ekonomi, khususnya dalam bidang riba, kita bisa masuk ke wilayah riba tanpa kena dosa ribanya. Yang secara umum tuh harusnya kayaknya riba deh itu nggak boleh deh. Iya, tapi karena kita menelitinya secara detail, nah bagian ribanya bisa kita buang. Sama lah kalau bahasa yang lebih gampangnya, semua makanan Cina itu haram. Karena orang Cina makan babi. Tapi sekarang kita Chinese food makan-makan aja. Kenapa? Ya karena babinya kita buang kan. Ya, terus apanya, lemaknya apa semua kita nggak pakai. Kita bikin olah, namanya masih kue tiao, namanya masih bakpao, namanya masih pempek, namanya masih sama gitu, masih Cina gitu kan. Tapi sudah naturalisasi, yang bikin orang Islam dan semuanya sudah diislamisasi. Maka kita makan Chinese food gitu kan. Bakso itu yang masuk Islam pertama, setelah itu baru mie ayam. Tadinya bakso itu makanan Cina juga, babi juga, semua bakso tadinya babi. Kemudian masuk Islam dia, kemudian namanya diganti, ya masih bakso tapi ditambahin Muhammad, bukan bakso sapi, nah gitu kan. Jadi namanya bakso sapi gitu. Aslinya nggak ada sapi-sapian itu, tapi karena untuk menguatkan kesan ini adalah halal, maka jadi namanya bakso sapi. Nah mie dulu namanya mie pangsit, gitu punya Cina. Setelah dimualafkan masuk Islam dia mie ayam gitu, namanya berubah, tambahin Muhammad gitu kan, jadi mie ayam gitu. Tadinya haram, yang jual orang Cina, yang jual orang Indonesia sih, tapi yang beli orang Cina itu babi semua itu aslinya. Tapi masuk Islam dia gitu. Kalau dia masuk Islam udah aman sekarang. Sekarang semua Chinese food restoran di Jakarta hampir semuanya no pork, no lard, no lard. Gitu kan, sudah kayak gitu semua. Tahu tuh yang sentral di Blok M udah nggak ada tuh, mana tuh ya, tuh enak juga tuh, restoran Chinese food banget gitu loh, gaya China banget gitu kan. Yang bilang gitu karena kebetulan istri saya gaulnya sama orang Cina waktu kuliah di Pakistan. Orang Cina kayak gitu tuh, makannya beda kan, mie-nya apa segala beda, khas mereka gitu. Dan itu halal 100%. Kenapa?
karena sudah masuk Islam gitu. Yang masak orang Islam, yang punya restoran juga orang Islam, cuman waralabanya aja itu Chinese food gitu. Sebenarnya kan makanan-makanan luar negeri kan rata-rata haram, makanan Jepang lalu haram semua itu aslinya gitu. Tapi sudah pada masuk Islam di Indonesia, ya sudah selesai. Jadi bagaimana kemudian merekayasa sesuatu yang haram itu, kemudian unsur haramnya yang dibuang. Nah, sehingga dia masih tetap bisa dimanfaatkan gitu. Nah, riba tuh gitu juga. Riba, balik lagi kita ke riba. Riba itu pada dasarnya haram. Cuman kalau bisa kita rekayasa sedemikian rupa, keharamannya hilang, berubah jadi tinggal halal-halalnya saja. Nah, bagaimana merekayasa itu? Nah, itu dia pentingnya. Gini, tadi kan kita baru ngomongin dua macam riba. Masih riba yang pertama tadi kan masih riba jual beli kan, dan itu hampir nggak ada implementasinya dalam kehidupan kita, nggak ada. Maka riba yang lebih mengancam kita itu ada riba yang pinjam uang. Pinjam uang 100.000 kembaliin 150, ada selisih, itu berarti riba kan gitu ya. Nah, kita harus ngomongin solusinya. Solusinya apa? Kan yang namanya pinjam uang pasti mau nggak mau harus terjadi, ya kan? Dalam arti begini, ya ada aja kan kita kebutuhan konsumtif, kebutuhan produktif, kebutuhan apa, dan sebagainya namanya pinjam. Apalagi yang namanya dunia usaha. Nggak mungkin orang zaman sekarang kalau mau usaha harus jadi orang kaya dulu. Justru dari miskin mau jadi kaya, nah pinjam duit gitu kan. Gimana caranya biar kemudian pinjam duit itu tidak terkena ribanya? Padahal namanya orang minjemin duit, niatnya pasti dia akan dapat untung. Gimana yang punya duit minjemin dia dapat untung tapi tidak riba, gitu kan? Gimana yang nggak punya duit dapat duit biar dia bisa invest dan dia dapat keuntungan juga, tapi juga tidak terkena riba? Nah, itu masalahnya, gimana caranya? Nah, kalau orang masih cara berpikir Bani Israil, pokoknya haram titik selesai, udah nggak ada solusi, gitu kan? Nah, tapi kalau orang yang ngerti tentang hukum syariat Islam, dia bedah ribanya di mana, poinnya apa, gitu kan? Dibedah-bedah, kemudian oh ini dia ribanya, angkat ribanya, ya kan? Nah, kecuali yang ribanya udah nggak bisa diapa-apain lagi ya, apa boleh buat gitu. Kayak orang kena kanker tapi gejalanya masih kecil, benjolannya masih kecil, di operasi gitu, diangkat kankernya doang, tumornya, selepasnya itu masih hidup gitu kan. Kecuali yang udah seluruh tubuhnya udah nggak bisa, lain lagi ceritanya. Nah, riba gitu juga. Dalam satu transaksi kalau dikatakan itu ada riba, iya, terus dibedah mana ribanya, bagian ribanya itu dibuang, gitu. Nah, bagaimana kemudian solusi kalau yang dalam urusan pinjam meminjam? Karena riba ada dua, satu karena jual beli, tapi zaman sekarang udah gak ada, yang ada tinggal pinjam meminjam. Gimana caranya biar bisa pinjam pinjam terjadi dan dapat untung, menguntungkan semua pihak, tapi tidak riba? Jawabannya nomor satu, diganti dengan akadnya. Ya, tadi akadnya pinjam berubah menjadi akadnya murabahah, mudharabah, gitu kan? Ya udah selesai kan? Berarti dari pinjam berubah jadi jual beli. Contoh real, koperasi karyawan butuh motor buat bolak-balik dari rumah ke tempat kerja, ya. Kalau dia sama leasing apa segala kan judulnya pinjam duit, ya kan? Pinjam duit nanti dia nyicil pinjamannya itu dengan tambahan, ya riba lah pastinya, gitu kan? Nah, kalau akadnya diganti kan bisa. Akadnya apa? Akadnya jual beli. Ya gini gampangnya. Bapak mau beli motor, harga 15 juta, ya kan? Tapi nggak punya duit. Terus Bapak datang ke saya punya duit 15 juta, ya kan? Saya bisa sih pinjemin duit ini ke Bapak untuk Bapak beli motor. Cuman nanti Bapak nyicil ke saya, kalau kembalinya 15 juta, namanya saya sumbangan sosial berhadiah, gitu kan? Saya nyumbang judulnya, infak, gitu kan? Kalau begitu sih aman udah. Tapi kan saya duit 15 juta keluar, baliknya kok 15 juta juga, rugi bandar, ngapain gue pinjem-pinjemin? Saya pengen dari hasil saya minjem itu saya punya dapat keuntungan. Nah, maka akadnya bukan pinjam, diganti menjadi akadnya jual beli. Mau beli apa? Motor. Mana motornya? Tuh sana. Saya beli motor itu 15 juta, saya jual ke ente 17 juta. Bayar. Tapi nggak bisa cash, nggak apa-apa, lu nyicil aja. Tapi 17 juta ya, boleh nggak? Ya boleh. Kan bukan pinjam, adalah jual beli. Nah, tinggal diganti gitu, diganti akadnya. Ya mungkin bukan 17 juta kali. Kalau saya jual 20 juta deh gitu, atau 22 juta, ya kan? Saya beli motor itu kepada pihak showroomnya motor dengan harga 15 juta. Saya beli cash, tuh duitnya, motornya kesiniin. Lalu motor saya jual kepada Anda dengan harga 22 juta. Boleh nggak ngambil untung 7 juta?
ngambil untung lebih dari 10%, 20% boleh nggak? Boleh. Ngambil untung 100% juga boleh, ya kan? Kalau dia mau, saya beli 15 juta, saya jual 30, mau nggak? Ya kalau emang dia mau, boleh-boleh aja. Tapi kan dia nggak punya duit 30 juta, 25 juta kan nggak punya. Saya bilang nggak apa-apa, kamu bayarnya ngangsur aja, sebulan 1 juta, ya kan? Biar dapat 20 juta, ya 20 bulan, ya nggak? Udah beli dengan, saya jual motor ini dengan harga 20 juta, ya kan? Tapi kamu bayarnya sebulan 1 juta, boleh, sah, gitu. Nggak ada ribanya. Kenapa? Lah kan bukan pinjam, jual beli. Dan jual belinya sah, ngambil untung juga sah. Saya senang, dia senang, selesaikan urusan. Sesederhana itu kan sebenarnya, gitu. Cuma kalau di dalam dunia perbankan itu nggak boleh, Pak. Di dunia perbankan di Indonesia nggak boleh. Kalau bank di beberapa negara Islam kayak di Sudan, bank itu memang tempat kita ngambil motor. Jadi bank itu di bawahnya ada showroom motor, showroom mobil gitu. Jadi kalau kita mau beli, kita tinggal ke atas, ngurus semua. Saya beli sama bank, harga asli 15 juta, saya beli sama bank 20 juta. Saya nyicil sama bank itu 20 juta. Judulnya bukan pinjam duit, judulnya beli. Nah di Indonesia yang jadi masalah, bank sesuai dengan undang-undang tidak boleh melakukan jual beli, hanya boleh meminjamkan uang. Itu yang jadi masalah. Terus gimana caranya? Ya ganti aja undang-undangnya, apa susahnya sih? Ya kan? Ganti aja undang-undang doang, ya kan? Orang KUHP aja bisa kita ganti. Masa cuma undang-undang perbankan nggak bisa? Bisa aja, kenapa enggak? Cuman kan masalah untuk mengganti itu kan nanti ribut di DPR, setuju nggak setuju. Ya kan orang DPR-nya walaupun agamanya Islam, tapi kan belum paham fikih syariah Islam. Sehingga untuk mengganti undang-undang buat mereka, nggak bisa loh gini. Ya, kepalanya belum ada vaksin Islamnya, itu belum ada. Gitu. Vaksin Islamnya dulu jangan disuntikin dulu biar mereka, oh gitu, berarti ini kita ganti nih undang-undangnya. Ya ganti aja, apa susahnya? Toh kan kita semua Muslim, nggak ada yang kafir kan di antara kita, Muslim semua, dan tahu bahwa riba itu haram. Nah kalau bank itu harus diatur, harus hanya boleh minjemin duit dan harus pakai bunga, ya itu kita nyekek diri sendiri namanya. Ganti aja peraturannya, apa susahnya? Menteri Keuangannya Muslim ini Muslim kan? Muslim. Gubernur Bank Indonesia-nya Pak Ferry Muslim, gitu. Siapa yang nggak Muslim? Gitu loh. Cuman masalahnya otak mereka harus divaksin dulu dengan sistem ekonomi syariah biar ngerti bahwa itu tuh nggak boleh, Bu, itu nggak boleh, Pak, gitu. Dan tapi cuman ganti gini doang, sesederhana itu. Yang sekuler itu yang pada nggak paham karena ketakutan dengan syariat Islam. Wah, ntar kita bikin khilafah nih, gitu kan? Bukan bikin khilafah. Ganti aja undang-undangnya, cuma undang-undang doang. Semua kita yang bikin, masa kita keserimpet dengan undang-undang yang kita bikin sendiri? Ganti aja, gitu kan? Nah harusnya itu bisa. Kedepannya bank, ya kan, boleh beli sesuatu benda dijual kepada nasabah, gitu. Nah nasabah tinggal beli sama bank. Atur aja gimana kayak ente yang lebih ngerti lah gimana atur gitu, ya kan? Memang nggak mudah, namanya juga melibatkan wakil rakyat lah, makan ini banyak kepala gitu kan. Tapi kalau secara prinsip semua paham bahwa kita tuh nggak boleh minjemin duit lalu ngambil ada bunganya, itu yang nggak boleh. So berarti kita ganti akadnya menjadi jual beli aja. Nah bank-bank itu gimana caranya kayak dah atur gitu ya, agar dia bisa memodali untuk beli sesuatu gitu. Nah bank syariah udah mulai bisa, walaupun saya nggak tahu tuh dengan peraturan perbankannya dia berantem atau gimana. Karena saya uji coba Pak. Saya punya rumah di mana, di Pondok Aren, Komplek Deplu itu udah lama, dari tahun 85 saya mau renovasi total. Hitung-hitung RAB-nya sekitar 200 juta lah gitu kira-kira untuk renovasi. Nggak punya duit kan, saya ke bank syariah gitu. Nah di bank syariah dijelasin gini, Pak, ini akadnya bukan pinjam uang ya. Akadnya adalah kita sama-sama ngerjain. Jadi gini, Bapak bikin RAB, harganya kan 200 juta. Dari 200 juta itu di split Pak, mana yang jasa tukang, mana yang bahan bangunan. Kita main di bahan bangunannya. Bapak beli bahan bangunan ke kami jual bahan bangunan gitu. Padahal dia kan bank syariah, gitu kan. Nah dia ngambil untung dari dia beli bahan bangunan ke material, gitu kan. Kemudian bahan bangunan itu dijual ke kita.
Jadi aturan kan kalau nggak salah 70% dari 200 juta itu berapa? 140 juta itu bahan bangunan. Nah, itulah yang sama dia kita disuruh beli bahan bangunan ke dia gitu. Ini bahasa akadnya. Walaupun dalam kenyataannya kita dapat duit gitu kan. Kita sendiri yang beli ke material dan sebagainya, tapi secara akadnya tuh diatur akadnya kayak gitu. Nah, dikamuflasekan oleh bank syariah tuh kayak gitu itu. Tapi itu bank syariah. Kalau bank konven dia nggak mau kamuflase, ya udah sesuai dengan aturan kita pinjemin dan Anda kena bunga tiap bulan. Jadi haramnya kan di situ gitu loh, ya kan? Setidak-tidaknya akadnya kan harusnya akad jual beli, bukan akad pinjam uang. Nah itu, makanya solusi yang sekarang lebih realnya adalah bank syariah sebenarnya. Walaupun kita semua tahu itu pura-pura doang gitu. Karena bank syariahnya tidak berangkat ke material, Pak. Enggak, dia juga nggak tahu yang dibeli apa aja, cuman dilihat dokumennya, oh ini, dia setuju aja gitu kan. Intinya kan sama juga, cuman bahasa akadnya yang diubah. Bahasanya bukan minjemin duit kepada kita, tapi menjual barang material gitu. Nah, urusan yang jasa tukang Anda sendirilah, bayar sendiri tuh tukangnya. Kita jualan material doang, Pak, gitu. Saya secara logika oke, masuk akal gitu. Secara logika masuk akal. Iya benar. Jadi kita beli bahan material ke bank beli ke sana ke toko materialnya dan mengambil selisih harga berapa dijual kepada kita. Itu kalau kita minjem duit ke bank untuk renovasi rumah. Ya kurang lebih hampir sama kalau kita beli mobil apa dan sebagainya gitu. Jadi banknya yang beliin. Di bank syariah itu berjalan gitu. Kamuflase paling tidak. Hilangnya kayak gitu. Sama tuh kayak orang Yahudi tadi nggak boleh nyari ikan, tapi dia bikin tambak gitu. Ikannya masuk ke tambak selesai udah. Kan kita nggak nyari ikan yang ke rumah kita gitu loh. Bahasanya begitu, Pak. Dan itu dibolehkan dan dibenarkan, sah gitu. Nah sebenarnya kenapa jadi kita harus jadi bank syariah? Masalahnya jadi susah nih, Pak. Soalnya bank syariah tuh gak ada yang besar, bank kecil-kecil semua. Karena dia bank kecil, soparannya harus besar. Nah repotnya adalah jatuhnya dia ngambil untungnya kegedean. Kita balik lagi dampaknya kita. Kredit di bank konven cuma segini. Ini yang syariah 2 kali lipat. Wow, gimana nih? Nah itu kan problemnya di situ, Pak. Dan itu nggak bisa disalahkan bank syariahnya juga. Kenapa? Karena bank syariah rata-rata tuh dilahirkan dari bank besar, dari induknya, dan induknya nggak mau kalah dengan anaknya. Enak aja saya melahirkan anak saya mengambil alih jabatan saya semua. Nggak bisa dong. Mandiri bikin syariah mandiri. Emang rela dia syariah mandiri jadi besar dan dia sendiri tersingkir? Nggak mau dia. Berserian anak macan nggak bisa, gitu kan? Makanya oleh Erick Thohir kemudian semua bank syariah kita kumpulin jadi satu, yuk kita bikin bank yang gede namanya Bank Syariah Indonesia. Nah gitu, rencananya begitu. Karena kalau masih dia jadi anak sampai tua tuh nggak akan bisa. Dan kita nggak mau ngambil kredit dari bank syariah. Ngapain lu bayar 2 kali lipat, enak aja. Syariah sih syariah. Nah kalau ngambilnya kegedean, tapi emang untuk konsekuensinya sebagai bank kecil dia harus ngambil untung segede gitu. Kalau nggak ngambil segede gitu mati dia, kolaps gitu. Itu aja juga lama-lama kolaps gitu kan. Nah maka dia harus bank yang besar dengan modal yang sangat besar menyaingi bank-bank yang lainnya. Nah dalam hati saya, kenapa susah sih? Kenapa nggak bank yang gede aja pakai syariah selesai? Ya nggak? Kenapa harus ada 2 bank? Bank konven dan bank syariah. Kalau intinya cuma mengubah akadnya doang, kenapa nggak yang bank beneran gedenya itu pakai syariah aja? So kenapa? Yang non muslim, wah saya nggak mau syariah, saya anti dengan bau-bau syariah. Misalnya ada yang begitu, Pak. Ya udah ada 2 opsi, mau pakai syariah apa enggak. Tapi banknya bank tetap Mandiri, BCA dan sebagainya. Tinggal ada opsi mau pakai metode syariah atau tidak. Atau kalau syariah terlalu serem gitu kan, mau pakai yang ya istilahnya mode modern atau mode konven. Kan istilahnya konven kan, nah modern lawannya. Kan gitu aja nggak susah kan. Dan kalau menurut saya dunia usaha hari ini mau di belakang itu orang kafir sekafir-kafirnya, tapi karena tahu konsumennya muslim semua, maka dia jual semuanya itu pakai label syariah. Walaupun dia kafir, tapi dia butuh syariahnya, ya kan?
oleh-oleh haji dan umroh itu kan rata-rata yang bikin pabriknya kafir semua, Pak. Sejadah, gamis, itu semua produk kafir semua itu, Pak. Jangan dikira importir kurma itu adalah muslim, enggak. Importir kurma ya dia juga pemainnya, non muslim juga. Bapak kalau beli kurma itu menguntungkan orang kafir loh itu. Kalau kita mau boykot orang kafir, jangan makan kurma, jangan pergi haji, jangan umroh, jangan baca Quran, Pak. Mushaf kita itu, Pak, ya, percetakan terbesarnya itu non muslim yang punya, gitu. Beli mushaf buat apa tuh walimah, buat pas kawin gitu, itu yang punya orang kafir loh itu, ya kan? Kenapa enggak? Jadi saya ceritanya gini, Pak. Saya ini kan buku saya dicetak sama Gramedia, tahu ya Gramedia, kelompok Gramedia, Kompas Gramedia kan non muslim tuh, gitu kan? Nyetakin buku-buku Islam. Nah, suatu hari ada buku saya yang agak sedikit bermasalah. Oleh redaksi mereka dianggap, wah ini kayaknya menyinggung. Karena saya menulis tentang Nabi Isa alaihissalam, itu bininya 4. Orang Kristen kan nggak mau. Mereka kan Isa itu nggak punya istri, ya kan, tidak menikah. Saya menulis menikah. Saya punya referensinya. Dipanggil saya sama Gramedia, datang ke sana. Nah yang ngadepin bosnya itu non muslim gitu, tapi baik gitu kan. Saya kan sebagai penulis kan, dia bilang gini, Pak Ustadz mohon maaf, ini cuman aja, kita antisipasi aja, dan takutnya nanti jadi rame. Jadi bukunya Pak Ustadz kita terbitkan tetap, cuman agak kita sembunyiin kalau di etalase gitu, takut pada baca gitu kan. Karena Pak Ustadz menulis di situ bahwa Nabi Isa itu punya istri 4. Saya bilang, saya kan bertanggung jawab, saya nulis literaturnya. Iya sih Pak, tapi menurut kebanyakan kaum Nasrani di Indonesia, literatur yang Bapak pakai itu kurang bisa diterima. Oh, nggak apa-apa. Gimana? Saya rubah redaksinya atau gimana? Tapi bukunya udah dicetak gitu. Nah dia cuma bilang biar nggak terjadi gejolak. Jadi cuma gini aja Pak, kita info aja bahwa buku Bapak tetap kita terbitkan, kita jual. Cuman raknya tuh kita agak sembunyikan sedikit gitu. Cuman gitu doang sih Pak. Oh ya nggak apa-apa, terserah, oke aja, nggak apa-apa. Nggak dijual juga nggak apa-apa, orang saya udah dibayar kok gitu kan. Kan dia jualan itu kan dia bayar saya kan, udah selesai. Di situ tuh kita ngobrol, bener Pak, ya mohon maaf nih saya juga non muslim, dia bilang gitu kan. Tapi buku-buku keislaman Pak paling laris Pak. Tapi dibandingkan buku Pak Ustadz, buku-buku yang lain, yang paling laris tuh mushaf, dia bilang. Mushaf paling besar itu. Datang ke Gramedia Matraman, ya kan, lantai 1 alat sport, musik dan sebagainya, lantai 3 itu begitu masuk mushaf semua itu. Itu Pak mohon maaf, kami non muslim tapi kami jualannya mushaf. Kenapa enggak Bible, Alkitab? Enggak ada yang beli Pak. Kalau Quran banyak yang beli, dia bilang gitu. Ya kan? Jadi kan itu produk-produk kafir semua sebenarnya, tapi kita beli gitu dan kita bilang, wah ini produk Islam. Jangan dikira Pak, importer kurma, importer gamis, sejadah itu made Cina semua, itu dari sana semua. Ya jadi kita nggak bisa mengatakan wah saya nggak suka sama orang kafir, saya nggak mau beli produknya. Ya nggak bisa, mau nggak mau ya kita beli juga pada akhirnya. Dan jangan dikira Bapak beli kurma di Madinah itu kurma yang tumbuh di Madinah, enggak. Walaupun belinya di kebun kurma, tempatnya doang kebun kurma. Emang pernah lihat kurmanya lagi dipetik? Enggak, itu cuma kebun doang. Kurmanya nggak ada. Kurmanya impor dari Israel. Dari Israel tuh perkebunan kurmanya paling top sedunia gitu. Palestina itu Israel Pak, gitu Palestina. Nabi Isa waktu lahir ibunya kan disuruh menggoyang-goyangkan pangkal pohon kurma. Dari mana sih Nabi Isa itu lahirnya di mana sih? Di Palestina, di Nazaret, ya kan? Nah, itu daerah yang sekarang dikuasai oleh Yahudi, gitu loh. So itu semua adalah ya kita-kita juga sih ujung-ujungnya. Nah, tapi kenapa kok para pengusaha non muslim itu sangat bahagia menjual produknya dengan merek-merek yang berbau Islam? Ya karena daya beli umat Islam tinggi. Dan dia jualan di sini, kalau dia nggak pakai merek-merek syariah, misalnya gini, milik orang kafir gitu, ya nggak ada yang mau beli gitu loh. Dia bikin iklan tuh ya, hanya kami orang kafir saja yang pakai, Islam nggak usah pakai. Ya nggak akan beli orang Islam, ngapain jualan di sini? Dia jualan di sini biar dibeli sama rakyat Indonesia yang muslim. Bu, iklan sampo
Itu kan membakar rambut kan, ya kan? Dulu iklan sampo tuh rambutnya berkibar-kibar, sekarang semua hijab. Gitu loh. Kan aneh. Iklan sampo harusnya rambut yang dikibar-kibarkan, sekarang hijab dan semua sampo hijab. Gitu. Kenapa? Ya ini era hijab sekarang, gitu. Jadi pengusaha-pengusaha non muslim rugi dia kalau mempromosikan produk-produk kekafirannya. Enggak, gitu. Nah, mall. Pengusaha-pengusaha mall itu kan rata-rata non muslim, ya kan? Tapi mall itu kalau mau banyak pengunjungnya sekarang lagi sepinya, bikin masjid tuh, bikin masjid yang bagus, ya kan? Pasar Raya Blok M lantai 5 masjidnya bagus banget. Ya emang ramenya kalau lagi pas lagi sholat Jumat, lagi ada Aagim lagi bikin pengajian di situ, nah mallnya jadi rame gitu. Ya kalau mall Pasar Raya sih punya Pak Latif lah ya, muslim lah gitu kan. Tapi mall-mall yang lain kan punya Agung Podomoro, punya apa dan sebagainya, bikin masjid bagus gitu di situ. Biar apa? Ya biar muslimnya pada datang. Nah, saya kebetulan tanah saya tuh dibeli sama Agung Podomoro, ya kan? Yang pengusahanya non muslim. Saya tanya, Pak, Bapak kan non muslim, kenapa bikin mall isinya masjid? Gitu. Dia bilang, ya gini Pak Ustadz, mall kan sepi, biar lari pengunjung, maghrib biar orang pada sholat di sini gitu. Nah kalau dia lagi belanja, lagi makan, tiba-tiba maghrib, orang sekarang kan sholat harus gitu kan, dia keluar mall, udah keluar mall mana dia balik lagi, enggak? Iya kan? Iya, ya kita bikin aja masjid di sini, di depan masjidnya kita kasih restoran, tuh mall Kota Kasablanka, ya kan, Kokas. Itu musolanya masjidnya, masjid Kokas itu sama tempat makan tuh nempel. Gitu, mie udon itu di situ tuh apa? Di situ pojokan itu, iya. Orang buka puasa di situ, mau sholat tinggal di situ, mau tarawih tinggal di situ. Orang saya yang ceramah tarawihnya ketahuan. Promosi, iya. Jadi mereka tahu bahwa usaha sekarang harus yang berbau Islam. Kalau yang berbau kafir mah ngapain gitu kan? Sesuatu yang Islam itu itulah yang ditarik. Nah makanya sekarang gini. Kenapa nggak bank-bank konven itu semua promo dengan paket syariah aja? Nggak usah nungguin bank syariah, bikin lagi bank dari kecil dari mula. Ini udah bank segede Gaban nih, udah mandiri segede dengan konven. Tapi kita bikin paket syariah. Kan nggak susah, tinggal di syariahin doang. Toh direksinya muslim, ya kan? Bankirnya muslim. Apa itu namanya tellernya semua muslim, yang nabung itu muslim semua. Apa susahnya tinggal bilang, ini kita pakai syariahnya nih. So, gak ada yang susah kan? Tinggal ganti doang gitu. Dan gak ada satupun orang kafir yang keberatan. Emang ada gitu orang kafir, oh saya kafir, saya keberatan pakai bank syariahnya. Enggak juga gitu. Cuman kalau kita bikin bank syariah dari mula, kecil banknya bubar gitu loh. Ya udah bank yang udah gede gitu aja, apa susahnya sih? Saya tuh pengen banget ngomong kayak gitu sama yang punya bank-bank gitu, ya kan? Sama makanya Erick Thohir akhirnya itu kan kepikirannya begitu tuh ya. Pak Erick tuh umurnya sama saya sama dan dulu sekolahnya juga sama, SMA 3. Kita sekelas dulu walaupun beda pendapat dan beda pendapatan juga sih akhirnya. dia lulus langsung ke Amerika gitu kan. Tapi cara berpikirnya kan udah asik gitu. Ya kan, bikin banknya harus gede. Kalau banknya kecil gitu gimana kita dipaksa pakai bank syariah, tapi bank syariahnya morotin abis kayak gitu kan susah. Banknya harus gede. Kalau banknya gede, dia ngambil untung dari kita kecil aja, setara lah dengan bank-bank konven. Tapi saya bilang, kenapa ya nggak konvennya aja, nggak usah diganti namanya bank konvensional berubah jadi syariah, nggak usah. Yang penting akadnya sesuai dengan syariah aja kan selesai gitu, ya kan, nggak usah kita sudah hijrah, ngapain hijrah mau kemana, kejauhan gitu loh. Yang penting intinya udah sesuai dengan syariah gitu, nggak usah harus ramai dengan itu semua gitu. Tapi itu ya mungkin ke depan pelan-pelan. Nah caranya gimana? Dengan begini nih, ya siapa tahu di antara bapak ibu sama saya yang nonton videonya ini, oh iya benar juga tuh kata Ustadz, kita ganti yuk gitu kan. Kita ngomong dulu aja gitu ya kan, sebarin kemana-mana biar orang paham, lama-lama juga nyampe juga. Hijab Bu, saya masih ingat, Bapak Ibu mungkin juga ngalamin kan. Dulu waktu SMA pada jilbaban nggak Bu? Ya udah kan, kenapa sekarang jilbaban? Ya udah zamannya gitu kan. Dan waktu Ibu pertama kali dengar ada ustadz ceramah harus pakai jilbab, kesal nggak awalnya? Kesal dulu, apaan sih gitu.
tapi tiap hari diceramain, lama-lama oke lah aku putuskan berhijab. Nah gitu, walaupun hijabnya biasanya 5 tahun on off gitu kan, biasalah, itu proses di mana-mana gitu. Tapi kan sekarang semua udah hijab semua lah gitu, yang nggak berhijab malah yang merasa kurang pede gitu kan akhirnya. Nah emang harus begitu modelnya. Jadi pertama kita suarakan aja dulu semua gitu. Mungkin efeknya baru kerasa setelah 20 tahun, 30 tahun dan seterusnya. Bank syariah juga gitu sebenarnya. Kita udah ngomong udah lama dari dulu. Ini bank hukumnya udah parah nih gitu kan. Ya kita bikin alternatif selama sementara ini bank syariah dulu. Tapi kalau menurut saya ke depannya jangan bank syariah. Ya bank biasa disyariahin aja dalamnya. Tanpa harus disebut-sebut dengan istilah syariah. Saya bukan apa-apa. Bank-bank yang konven itu lebih semangat pengajiannya daripada yang pondok pesantren atau pengajian masjid-masjid itu sendiri, Pak. Saya lebih rutin ngisi pengajian di bank konven gitu, di BNI, di Mandiri, di BCA, termasuk yang biangnya paling se-Indonesia itu, BI, Bank Indonesia. Wah, itu biangnya bank tuh. Kalau bilang bank itu riba, itu biangnya riba tuh di situ tuh, ya kan? Biangnya riba, ya kan? Tapi masjid yang paling aktif bikin pengajian dan apa segala macam ya Masjid Baitul Ihsan, Bank Indonesia, ya kan? Dan direktur bank yang paling rajin dalam pengajian ya Gubernur Bank Indonesia Pak Peri. Tiap Jumat dia sholat di situ, saya yang ceramahin, wah inallah, dia manggut-manggut ya kan. Gubernur bank loh saya ceramahin tiap hari gitu kan. Dan dia lebih islami dalam beberapa hal daripada yang ustadz sekalipun gitu kan. Ya artinya paling enggak kalau saya lagi ngisi kajian hari Kamis kan saya minum, dia enggak. Ya mohon maaf Ustaz, saya lagi puasa. Ya kalah gua. Puasanya rajinan dia daripada saya gitu kan. Nah, ya artinya secara kehidupan orang-orangnya itu sudah islami semua. Tinggal lembaganya aja. Nah, kalau lembaga mah enggak harus, kalau masih ada rasanya serem nih pakai bahasa-bahasa syariah. Ya udah enggak usah pakai bahasa syariah gitu. Kan harusnya namanya bukan bank muamalat, Bu, harusnya bank syariah gitu loh harusnya. Dulu masih agak sedikit diperhalus bank muamalah, karena dalam bab syariah kan itu maksudnya bab muamalah kan. Jadi bank muamalah lebih terasa Indonesia, lebih terasa nyaman. Kalau dibilang bank syariah Islam kan serem tuh ya kan. Bank syariah Islam gitu kan serem gitu kan. Nah, bank muamalah gitu. Tapi sekarang orang dengan hal-hal yang berbau syariah udah nggak takut lagi, ya kan. Perumahan kagak laku, nggak punya modal, kasih aja perumahan syariah, laku Pak, langsung laris, walaupun ketipu juga dengan istilah syariahnya gitu kan. Tapi syariah itu sekarang jadi daya tarik gitu, kalau dibilang syariah orang pada seneng gitu pada akhirnya. Sudah waktunya gitu. Nah, balik lagi ke riba tadi. Jadi walaupun itu riba, bisa kita olah menjadi tidak riba dengan cara diganti akadnya. Yang pertama tadi dari dari pinjam meminjam menjadi jual beli, ya. Itu nomor satu gitu. Nah, yang kedua diganti menjadi bagi hasil, bukan jual beli. Itu contohnya sih sudah dicontohkan secara tidak langsung dulu oleh Nabi Muhammad SAW ketika berkolaborasi dengan Khadijah. Jadi gini ceritanya nih awal mulanya. Orang Quraisy sebagaimana disebutkan di Quran kan bangsa pedagang, ya, nggak ada liburnya mereka dagang. Musim panas dagang, musim dingin dagang, keluar negeri kemana-mana biasa. Tapi namanya pedagang di mana-mana pasti dia butuh investor. Nah, kalau Khadijah tuh sebenarnya bukan pedagang, Pak. Khadijah tuh orang yang duitnya banyak dan dia berinvestasi di sekian banyak para pengusaha itu. Memang dulu akadnya adalah riba. Jadi dia rentenir lah bahasa gampangnya gitu. Khadijah itu rentenir gitu intinya. Dan Nabi juga punya paman namanya Al-Abbas Ibnu Abdul Muthalib. Al-Abbas itu juga rentenir juga. Jadi ada dua rentenir tuh di keluarga Nabi, satu Khadijah, satu Al-Abbas gitu. Ini kan masih jahiliyah. Jadi kalau kita bilang rentenir ya memang begitu keadaannya. Nah, waktu itu Nabi belum diangkat jadi Nabi. Cuman ya beliau kan sebagai calon Nabi sudah dapat hidayah juga gitu kan. Punya ide itu yang unik. Jadi beliau kan sejak kecil mau ikut berdagang juga kan, udah biasa gitu kan. Pas di usia 25 itu Nabi memberanikan diri mencari investor, tapi dia nggak mau pinjam kepada Khadijah. Cuman dia bilang kita collab aja yuk, collab usaha bersama.
saya punya potensi. Pertama nih ya, saya tahu pasar, barang apa, komoditas apa yang harganya tinggi ya, dan bisa dibeli dengan harga murah tapi di lain musim. Kalau ini nih di musim haji nih mahal nih, tapi di luar musim haji dia murah, ya kan? Dan belinya di satu titik tertentu yang memang harganya murah banget, gitu, murah banget. Kemudian bisa diinvestasikan dulu, dalam arti disimpan. Nanti udah pas waktunya kita jual di tempat tertentu, harganya berkali-kali lipat. Idenya tuh ada di kepalanya Nabi, dan Nabi tahu di mana. Tapi itu rahasia perusahaan, gitu kan? Nah, Nabi datang ke Khadijah, cerita itu semua. Kata Khadijah, wah boleh juga tuh kayak gitu, gede tuh nilainya kan. Oke, deal, kita collab kalau gitu, kerjasama gitu. Nanti hasilnya kita bagi dua, gitu kan. Itu Pak, belum ada sistem kayak gitu di Mekah zaman segitu. Yang ada orang kalau punya ide apa usaha, dia pinjem aja, yang minjemin duit nggak dikasih dapurnya. Pokoknya lu merem aja, yang penting tiap bulan gue bayar sekian, kan selesai gitu kan. Nah kalau Nabi enggak, dia buka bongkar dapur ke Khadijah gitu. Khadijah bilang oke, deal kalau gitu, saya invest deh gitu kan. Tapi namanya di collab, kita harus saling terbuka. Makanya dia bilang sama Rasulullah itu, saya pasang orang deh di perusahaan kamu, pasang orang Pak, biar ada gampang gitu kan ininya, informasi progress reportnya ketahuan. Kata Nabi, deal, nggak apa-apa, pasang aja. Nah orang yang dipasang oleh Khadijah itu setiap kemanapun Nabi pergi itu ngintil, nempel, pergi siang malam nginep di mana di apa gitu kan, berdua. Namanya Maisarah, dan Maisarah itu tidak pakai jilbab ya karena dia laki-laki. Maisarahnya jenggotan. Gitu. Nah itu jadi setelah memang ternyata booming ya, dapet lah gitu, gede itu kan, dirayakan lah. Kata Nabi gitu, boleh nih untuk seterusnya kita collab terus. Ya deal, kita terus gitu. Bahkan Khadijah bilang, saya malah punya proposal yang lebih hebat lagi, gimana kalau kita nikah aja. Gitu. Akhirnya jadi pernikahan Nabi sama Khadijah itu gara-gara bisnis sukses tuh gitu kan. Ya bagi hasil gitu, jadi ya jalan. Nah setelah Nabi Muhammad itu kemudian jadi Nabi kan nggak jadi pedagang. Yang jadi pedagang tetap Khadijah. Sistem yang dipakai oleh Khadijah itu yang kayak gitu. Lu invest aja ke sini, nanti kita bagi hasilnya. Jadi nggak pinjam duit, tapi ya berinvestasi bareng-bareng, dikerjakan patungan. Nah hari ini Pak, semua perusahaan tuh begitu, nggak ada proyek yang dikerjakan sendiri. Satu proyek dipecah-pecah, bikin jalan tol nih, betonnya siapa, Wika apa gitu-gitu dibagi-bagi, nanti keuntungannya dibagi dan sebagainya. Mereka nggak pakai sistem pinjam duit gitu, enggak gitu. Ya mereka tinggal bareng-bareng aja, yang punya apa dia kerjain apa, patungan, nanti ada untungnya, kita tinggal bagi hasil bareng-bareng. Jadi sistem bagi hasil itu sebenarnya Nabi sudah kerjakan dan kita tinggal menjalankan, dan memang itu sangat menguntungkan ketimbang kita pinjem duit terus terjadi pandemi, ya kita nggak bisa bayar, akhirnya bangkrut gitu kan. Tapi kalau kerjasama ya karena kita sama-sama untung, sama-sama rugi dan sebagainya, kan kita untung bareng, kita rugi bareng, ya bisa kita tanggung bersama, nggak ada resiko harus bayar bunga gitu kan. Nah itu cara yang kedua, jadi jatuhnya akadnya adalah kerjasama, kolaborasi gitu. Nah yang ketiga ini sebenarnya model baru nih, berlakunya pada beberapa kasus itu cocok, tapi belum tentu dengan yang lain ya. Contohnya gini, sopir taksi ya, sopir taksi itu dia kan nggak punya mobilnya kan punya perusahaan ya kan. Dia ada yang model kayak Bluebird itu kan sistem gaji atau sistem apa sih, bonus atau apa gitu kan. Ada yang sistem setoran, jadi dia istilahnya dia sewa taksi itu kepada perusahaan taksi. Ya kalau dia udah cukup buat bayar sewanya, tinggal sisanya itulah yang dia bawa pulang gitu kan. Nah kemudian sekarang ada sistem yang lebih asik, yaitu al-ijarah al-muntahi bit-tamlik gitu. Sewa yang akan berakhir dengan kepemilikan. Ya. Jadi itu unit mobil taksinya itu dia sewa sebulan sekian. Tapi kalau sudah 5 tahun itu jadi milik dia. Itu al-ijarah, sewa, al-muntahi yang akan diakhiri bit-tamlik dengan kepemilikan. Belum jadi punya saya sih, tapi kalau udah sampai 5 tahun ini jadi punya saya, maka dia rawat sebaik-baiknya mobil itu. Kenapa? Bakalan jadi punya saya nih, dia rawat.
Nah, akad-akadnya selama 5 tahun akadnya adalah ijarah. Ya, ijarah itu berarti sewa. Tapi begitu sewanya sudah lewat 5 tahun, maka barang itu menjadi milik dia. Jadi dia nggak perlu nyicil mobil, nggak perlu kredit mobil apa segala macam, tapi pakai al-muntahi bitamlik gitu. Ada acara, ada teknik kayak gitu. Dan itu masih terbuka peluang dengan berbagai macam cara yang lain, yang intinya menghindari pinjam uangnya, tapi tetap akad dan transaksinya berjalan dan saling menguntungkannya bisa terjadi. Nah, itu yang kita pelajari di prodi namanya hukum ekonomi syariah. Itu fikih kontemporer, ya. Bagaimana merekayasa suatu akad yang tadinya haram, tujuannya tetap tercapai tapi jalannya bisa kita cari dengan jalan yang berbeda. Itu jamaah sekalian. Oke, udah 1 jam nih. Kita masuk ke tanya jawab barangkali ya, Bapak Ibu sekalian. Silakan kalau ada yang ingin memberikan tambahan atau memberikan ide-ide, masukan segar dan sebagainya, atau mungkin juga tanya jawab juga bisa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih banyak atas penjelasan Ustaz. Jadi tadi Ustaz menyinggung masalah mal-mal yang banyak musolanya pas sholat dan jadi laku ya Ustaz ya. Gitu kan. Mohon maaf Ustaz, ini ada satu yang mau mengejar saya, cuman nih beritanya belum itu Ustaz, belum terverifikasi gitu kan. Belum 2-3 hari ini ada di grup WhatsApp kami itu kan ada edaran berita tentang video PT Indomaret melarang karyawannya sholat Jumat gitu kan. Tapi saya tahu, saya belum cek, ini belum terverifikasi. Mungkin ada juga pendapat di grup itu, terutama mungkin mereka pada diem beberapa komentar. Cuma saya mau tanya aja biar tidak bermasuk kemana-mana. Saya hanya mau lebih jelas gitu kan. Tahu Ustaz apakah ini benar beritanya gitu kan, pertama kan. Terus yang kedua gitu kan, jika benar bagaimana sikap kita sebagai umat Islam dalam mencikapi hal ini Pak Ustaz ya. Demikian Pak Ustaz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau masalah memverifikasi ya saya juga pastinya nggak tahu lah ya. Kan saya bukan yang punya Indomaret gitu. Ya langsung aja berita dapat dari mana, Indomaret mana, wawancarain gitu ya, diverifikasi. Tapi maksud saya begini, seandainya saya yang punya Indomaret dan saya nggak mau kehilangan momen, ini hari Jumat, pengunjung lagi banyak-banyaknya, terus karyawan saya kosong sholat Jumat. Gimana caranya? Biar sesuai dengan syariah. Basically, jual beli pada saat sholat Jumat berlangsung itu kan haram. Basically, kalau yang melakukannya adalah mukallaf laki-laki. Tapi kalau yang melakukannya ibu-ibu boleh nggak? Nah, karyawan Indomaret kan ada laki ada perempuan. Oke. Terus kalau yang laki, ya suruh aja sholat Jumat, gitu kan? Oke. Nah masalahnya pembelinya, pembelinya kan ada laki ada perempuan. Tapi kalau pembelinya non Muslim kan boleh, ya kan? Nah kalau pembeli urusan dia lah. Sekarang kita sebagai Indomaretnya, gitu. Nah tapi tetap saja kalau separuh karyawan yang laki pada ke masjid, nah kan ini nggak jalan. Padahal penjualan lagi kencang-kencangnya. Gimana caranya? Ada caranya. Gini, saya ngambil dari sampel bukan Indomaret, tapi hotel. Dekat rumah saya tuh ada dulu hotel Four Seasons, dulunya namanya Hotel Regent. Mereka tuh sip-sipan kan karyawan hotel itu. Dan kalau Jumat emang agak repot. Nah bosnya dulu non Muslim itu melarang karyawannya sholat Jumat, karena tuh lagi pas jam 12 kan jam orang check out gitu kan. Nah itu kan dibutuhkan karyawan full semuanya. Mereka nggak boleh sholat Jumat karena kacau nih urusannya gitu. Terus pada nanya ke saya, kebetulan saya ngisi pengajian di karyawan situ kan, Pak Ustadz hukumnya nggak sholat Jumat gimana sih? Ya dosa lah gitu kan. Tapi diceritain kasusnya kayak gini. Oh berapa jumlah karyawan? Ada sekitar 100 orang tuh pada nggak sholat Jumat gitu. Akhirnya mereka diskusi, Ustadz boleh nggak kita bikin Jumatan sendiri tapi jamnya mundur, bukan jam 12, jam 1:30. Saya cek dalam banyak kitab semua, ternyata boleh gitu. Ya mereka bikin Jumatan 1:30. Artinya jam 12 mereka masih dalam tugas. Selesainya emang jam 1. Jam 1 selesai off, kan mereka jadi nggak sholat Jumat. Tapi karena mereka bikin Jumatan sendiri dan jumlah karyawannya lebih dari 100, lebih dari 40 orang kan berarti.
Bisa, cuma dengan syarat di masjid yang ente bikin tuh jangan bikin Jumatan pas jam 12-nya, karena nggak boleh ada Jumatan 2 kali. Nah kalau yang pas jam 12, pada kalau ada yang mau sholat itu keluar aja cari masjid di luar. Nah yang di sini memang masjidnya yang 1:30. Bisa Ustaz? Bisa gitu. Dan itu dilakukan di Qatar, di Masjid Umar bin Khattab, masjidnya Dr. Yusuf Qaradawi. Tiap Jumat tuh Jumatan mereka jam 1. Saya tahu gitu karena saya jadi korbannya di situ. Maksudnya jadi korban tuh gini Pak, ini kan Dr. Yusuf Qaradawi tahu kan lah ya, tokoh besar gitu. Saya kebetulan pas di Qatar, saya bilang sama teman-teman, saya mau sholat di masjidnya beliau, lalu mau dengerin ceramahnya gitu. Nggak ketemu, Qaradawi lagi keluar negeri, ya kan? Saya datang dari jam 10:30 Pak, maksudnya biar bisa dapat saf terdepan, gitu kan? 10:30 Pak, sampai jam 1 tuh kagak ada orang, nggak ada yang jamaah, gitu kan? Tapi kamera, kru TV apa semua tuh udah siap. Saya tanya dong, ini jadi nggak nih sholat Jumat? Jadi Pak Ustaz. Lah kok ini masjid lain kan kedengeran suaranya udah pada khutbah. Ini jamaahnya pada kemana? Oh, di sini kita baru mulai jam 1. Astagfirullah, jam 1. Iya jam 1. Bener Pak, begitu jam 1 pada ngumpul banyak. Kita sholat 1:30 gitu mulai sholat benerannya. Selesai jam 2 gitu kan. Tapi ini masjid Dr. Yusuf Qaradawi nih gitu kan. Alasannya apa? Ya alasannya itu tadi, banyak hotel, banyak perusahaan yang jam 12 tuh belum bisa karyawan selesai. Nah kita bikin aja satu masjid khusus di Qatar itu, di Doha. Ke situ semua yang pada nggak bisa Jumatan pas hari H. Dan masalah problem solved dengan sangat cerdas sesuai dengan hukum syariah. Di kita karena nggak ngerti syariah, timpukin kafir tuh, nah gitu Pak. Emosi yang keluar, bukan solusi syariah, gitu kan? Kita udah musuhan nih, Indomaret yang punya kafir. Wah kebetulan dia melarang orang sholat Jumat, kita timpukin yuk, gitu. Jadi semangat itu tuh semangat jihad, nggak belagu-lagu sebenarnya itu Pak. Padahal kan oke lah yang punya non Muslim, tapi kan karyawannya Muslim, yang beli Muslim dan sebagainya Muslim. Kenapa kita mau arahnya mau ngajak perang aja gitu, ya kan? Nggak gitu dong harusnya. Kita cari solusi aja. Bahwa yang punya non muslim tuh ya mungkin siapa tahu nanti ke depannya non muslimnya dapat hidayah kali gitu kan, siapa tahu kan, kita nggak ngerti gitu. Tapi intinya kita kasih solusi yang sederhana. Seandainya Indomaret itu memang punya alasan, wah ini jam lagi padat-padatnya nih gitu misalnya kan, ya udah kenapa kita nggak bikin Jumatan sendiri ya khusus Indomaret itu, atau satu mall itu, atau satu kantor itu, dan kita mulainya ya agak mundur sedikit aja. Dan itu saya lakukan selama 7 tahun. Saya kuliah di Fakultas Syariah jurusan perbandingan mazhab di Libya Pak. Libya itu mahasiswanya kan ada sekitar 2000-an lah. Emang kita kalau sholat Jumat bareng sama jamaah orang-orang sholat Jumat? Enggak Pak. Kita tetap kuliah sampai jam 12 siang, baru kita selesai. Padahal kan zuhur jam berapa sekarang? Kalau sekarang sih zuhur jam 12:08 kalau nggak salah kan. Tapi kemarin-kemarin kan jam 12 kurang seperempat, 12 kurang 20 tuh udah zuhur. Kita tuh orang-orang udah pada sholat Jumat. Kita lihat dari atas tuh kan, gedung kita di atas gitu, pada sholat Jumat. Kita masih kuliah. Terus aja kita kuliah. Bahkan sebagian masjid ada yang udah pada pulang gitu. Kita belum sholat Jumat. Tapi nggak apa-apa kan, kita punya masjid sendiri dan kita jamaknya 2000, ya kan? Kita mulai sholat Jumat tuh 1:30 di situ sampai jam 1 lewat gitu. Sah. Syariahnya itu sangat luas sebenarnya. Jadi kita nggak bisa bilang, woi lu kafir lu nggak sesuai dengan syariah. Enggak, syariahnya luas. Nah kita kan semua yang ngajar dokter, profesor dalam bidang ilmu syariah juga. Jadi kasih solusi, selesai. Hari Jumat kita tetap kuliah sampai jam 12. Kalau kampus-kampus yang lain kan jam 11 juga udah selesai, mau Jumatan nih gitu, karena dosennya mau jadi khotib kan gitu ya. Kalau kita nggak kuliah aja sampai jam 12, nggak ada masalah gitu. Jadi terjawabnya adalah dengan pembahasan syariahnya sih sebenarnya itu ya. Nah cuman tadi kan harus diverifikasi gitu. Logika saya sih kalau pengusaha sekarang ya nggak ada yang berani macam-macam dengan umat Islam, bisa habis dia kalau sampai terjadi salah paham, sampai dibilang wah melarang sholat Jumat, habis loh bentar lagi gitu kan. Karena umat Islam di Indonesia galak-galak Pak gitu ya kan. Walaupun kurang pintar, tapi kalau udah belain Islam tuh udah kencang banget gitu, ya kan. Walaupun nggak terlalu pintar banget gitu dalam syariah gitu, mau belain tuh hebat banget gitu. Tenanglah pokoknya kalau di kita ya gitu.
Nggak usah yang macam-macam lah, tukang bakso aja kalau ketahuan wah ada babinya gitu, bubar itu besok udah tutup gitu kan. Padahal sih nggak ada babinya, cuman saingannya aja kesal gitu kan, disebarin isu gitu. Baik, ada lagi Pak? Iya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Ustaz, mohon dari perspektif Ustaz, awal-awal tahun 90 sampai 2000 kan muncul kemunculan BMT Ustaz. Oh iya, Baitul Mal wa Tamwil ya. Kenapa akhir-akhir ini tenggelam Ustaz? Bahkan untuk masyarakat di rumah itu sangat membantu sekali sebenarnya. Dan menurut Ustaz, mohon gambaran sebenarnya BMT sendiri dalam sistem operasionalnya itu dan harmonis syariat bagaimana gitu Ustaz? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya sih melihatnya bukan dari sisi memenuhi syariat apa tidak. Secara teori sudah memenuhi syariat, cuman yang nggak terpenuhi itu sunatullahnya nggak terpenuhi. Sunatullahnya gini Pak, usaha kecil, UMKM kecil dan menengah, nggak menengah, yang kecil-kecil aja lah gitu. Kan itu butuh modal. Kalau ke bank kok nggak diterima, tahu nggak kenapa sebabnya? Minta pinjaman sama bank, nggak diterima sama bank, nggak dikasih, itu kan apa sebabnya? Nggak ada jaminannya kan? Iya, bank nggak mau ngambil resiko gitu. Dan karena nggak punya jaminan, bukan cuma nggak punya jaminan yang bisa disita, tapi nggak punya jaminan dulu usaha lu jalan terus apa enggak, ya kan? Suspense-nya itu ini enggak, sustainable-nya itu jalan enggak gitu loh. Bank besar nggak mau ngambil risiko, yang ngambil risiko apa? BMT kan. Dan risikonya tahu sendiri, nggak jalan itu usahanya, jadi macet semua. Nah, itu kan melanggar sunatullah dari awal gitu. Orang kita itu sejak kecil dididik untuk jadi karyawan, bukan menjadi entrepreneur. Gitu loh, ya kan? Jadi yang cocok itu bukan bikin BMT, bikin pabrik, kerja dan di pabrik situ. Nah orang di pabrik itu ya di absen apa segala macam kerja, ya kan pasti akan ditanya sama calon mertua, udah kerja, udah di mana, di pabrik A, kan gitu ya kan, gitu. Udah kerja, saya nganggur, saya usaha kecil-kecilan, ditolak, gitu kan. Orang kita tuh image-nya tuh di situ, ya semua harus serba jadi karyawan. Maka di kampung saya Pak, semua sekampung itu tidak ada yang tidak PNS, semuanya PNS. Walaupun kelasnya kelas golongan 1A apa 1B, pokoknya PNS gitu loh, ya kan? Seragam corporate itu udah seragam istilahnya ini yang gitu. PNS lah, pokoknya gitu kan. Karena PNS apa? Karena dia punya korps gitu kan, punya gaji yang pasti, punya apa dan sebagainya. Walaupun nggak ngapa-ngapain, cuman ngabsen doang. Nah, gitu kan. Saya kan mengisi pengajian di beberapa tempat yang juga tempatnya para PNS, ya kan. Ada di salah satu instansi itu kajiannya sengaja dibikin pagi Pak, jam 8. Karena belum ada kerjaan kalau jam 8. Ya, belum ada kerjaan memang. Ini kan kantor pajak. Nggak ada orang pagi jam 8 ke kantor pajak mau bayar pajak tuh nggak ada, gitu kan. Pelayanan pajak tuh paling ya jam 10, jam 11 baru ada lah gitu. Kalau jam 8, tapi kan mereka semua PNS dan harus datang jam 8. Ya enggak? Nah, karena kosong akhirnya sama pimpinan kantor dibilang, daripada kalian nganggur nggak apa-ngapain, bikin pengajian aja. Nah, jadi pengajian gitu. Nah, itu jamaahnya karyawan kantor itu dari rumah tuh ya, motor berhenti di depan belum diparkir, masuk ke gedung, nah baru motor dimasukin. Yang penting kan absen, gitu kan. Nah, kadang-kadang ada yang belum mandi gitu, mandinya di kantor gitu kan dan sebagainya gitu. Pokoknya absen. Mentalitas kita itu adalah mentalitas karyawan. Suruh mandiri nggak berani, suruh usaha nggak bisa gitu. Kenapa? Ya kita tuh kalau harus ada bos dan bos ngoprak-ngoprak, ayo kerja, baru jalan gitu kan. Kalau suruh jalan sendiri nggak bisa, Pak, nggak bisa gitu. Nah, BMT itu kan maunya masyarakat tuh mandiri, punya usaha walaupun kecil-kecilan gitu kan. Usaha sih Pak, usaha, tapi untuk sustainable itu susah. Saya punya jamaah pengajian Pak, itu luar biasa dia. Punya warung makan nasi uduk, enak banget nasi uduknya, nggak ada yang bisa ngalahin lah.
Orang Betawi asli Pak, memang masakannya asik dan sebagainya, cuma satu aja masalahnya, sering tutup, sering libur. Nggak boleh ada saudara ngawinin dikit, libur gitu. Nanti Pak, libur lagi, libur lebaran Pak, dia liburnya itu sebulan, bayangin coba. Warteg itu kan libur cuma sehari, besok buka lagi. Warung Padang malah nggak tutup tuh, terus aja dia kerja. Namanya juga orang Padang kan, ngapain jauh-jauh ke Jakarta nggak kerja kan, kerja terus gitu ya kan. Orang Betawi Pak, ya Allah, ini yang Babe Sani, Sani belum buka warung gitu. Alah Pak Ustadz, kita kan hidup nggak selamanya ya kan. Alah waktu kita tuh silaturahmi apa keluarga gitu. Jadi ya puasa tuh sebulan, ya silaturahmi tuh sebulan gitu loh. Kalau enaknya enak, cuman kurang rajin itu masalahnya, ya kan? Nah kalau kayak gitu minjem modal sama BMT, selesai sudah wassalam. Nah itu loh masalahnya di situ. Kita bukannya nggak mau wira swasta, wira usaha enggak, cuman kurang sustainable itu, kurang istiqomahnya tuh kurang. Nah kayak gitu-gitu dihadapin sama BMT, ya udah selesai. Kreditnya macet semua ujung-ujungnya. Bukan mau nipu kan, cuman ya kita nggak bisa terus gitu. Nah namanya sebuah perusahaan apalagi kredit kan mau nggak mau harus jalan terus, nggak boleh berhenti. Nah itu Bang Sandi itu ya saya bilang, ini kalau masalah enak mah saya kasih angka 4,5 lah ini kalau dia paling tinggi nih gitu kan. Cuman kenapa nggak buka cabang? Wah nggak siap katanya. Nggak siap Pak, buka cabang nggak siap, dia nggak berani membesar, takut nggak kepegang gitu kan, dia cuma pegang di situ aja, itu pun dia nggak mau kasih ke karyawan, dia nggak punya karyawan, dikerjain sendiri. Nah kalau dia lagi masuk angin, lagi pilek kan libur berarti kan, nggak dagang Sam, lagi nggak enak badan nih, ya lu pakai enak badan libur gitu kan. Ini nih kalau BMT mau modalin dia kan males gitu BMT-nya kan. Nah BMT tuh ngadepin yang begitu-begitu kan susah. Ya saya bilang bukan masalah nggak sesuai syariah, melawan sunnatullah gitu. Nah maka ini apa ya, yang kayak gini-gini ini memang agak serba salah. UMKM kelas menengah ke bawah, bahkan kelas paling bawah dia di situ masalahnya. Tapi kalau dia yang emang udah ketahuan rajin apa segala macam, itu caranya gampang sih. Di mana ada pasar tradisional dan itunya banyak, rentenirnya banyak, berarti ekonomi jalan dari situ. Kalau banyak rentenirnya berarti kan rentenir tahu di mana yang lancar. Nah, dia main di situ. Nah, BMT itu kejar-kejaran sama rentenir. Jadi kalau mau buka BMT cari pasar yang banyak rentenirnya. Berarti di sini ekonominya jalan nih. Dia buka di situ. Tinggal pendekatannya gimana? Paling digebukin sama rentenir-rentenir di situ kan. Karena memang itu pangsanya dia. Gitu BMT itu. Nah makanya kalau mau bikin BMT caranya gampang. Para rentenirnya suruh ngaji, udah gitu suruh buka BMT. Nah gitu. Memang dia mainnya di situ, tinggal disyariahkan. Kan rentenir kan pengen masuk surga juga, ya kan? Iya dong. Nah tinggal rentenirnya disadarkan, lalu dikasih tahu kalau gini nggak boleh, kalau gini boleh. Oh gitu ya. Dengan kemampuan bakat dagangnya si rentenir itu, ya kan? Nah kemudian dia pakai syariah, lu bikin BMT. Nah, tapi kalau rentenir lawan BMT, BMT-nya anak baru kemarin sore, baru lulus fresh graduate, ya kalah. Bersaing sama rentenir nggak bisa. Nah, rentenirnya pemain watak aslinya itu yang diislamkan, suruh buka BMT, baru jalan itu. Gitu kira-kira. Oke ya, sip. Yang lain? Ya Ibu silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, yang mengenai pinjaman bank, kan ada pinjaman yang namanya pinjaman rekening koran kalau di konvensional, atau overdraft loan. Nah kalau untuk itu di sana kan standby loan, pinjaman yang anytime bisa diambil oleh si nasabahnya. Nah bagaimana mensiasatinya untuk kebutuhan syariah? Akadnya seperti apa, untuk seperti ini atau sehingga diperbolehkan seperti itu. Yang kedua adalah mengenai jual beli. Sependek pengetahuan saya ada statement yang menyatakan bahwa dilarang jual beli di masjid. Nah ini menurut syariah gimana?
Pak Ustadz, satu lagi. Saya lagi mau mikirin jawabannya, ditanya lagi. Satu lagi Pak Ustadz, yang mengenai dilarang untuk berjualan barang-barang orang lain. Ini kan seperti broker atau agent. Ya. Nah, ini bagaimana menurut Pak Ustadz? Terima Ya. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menjawabnya ya 3 soal ini? Tapi saya malah nyangkut yang terakhir malah jadinya. Oke, tidak boleh menjual. Sebenarnya bukan teks hadisnya bukan begitu, bukan tidak boleh menjual barang orang lain, bukan. La tabi' ma laisa indaka. Janganlah menjual sesuatu yang bukan milikmu. Gitu, bukan milikmu. Oke. Terus kalau kita sebagai sales kan menjual barang punya orang. Gimana dong? Nggak usah sales deh. Pegawai Indomaret itu emang tuh barang punya dia. Ya punya Indomaret. Bahkan bukan punya Indomaret, bisa jadi itu konsinyasi, punya perusahaan lain, dijualnya di Indomaret. Boleh nggak pegawai Indomaret menjual barang itu ke kita? Boleh nggak? Kan dia bukan pemilik, punya orang. Boleh kan? Kenapa? Ya karena yang punya itu bilang jualin dong. Nah, berarti kan boleh. Berarti kan yang tidak boleh adalah yang punya orang dan orangnya nggak mau jual, kita jual. Ini ada mobil cakep nih mobil nih. Punya siapa? Nggak tahu, gue jual. Ya nggak bisa lah. Ini kan ada yang punya gitu. Nah itu. Tapi kalau yang punya bilang, Pak, aduh saya nih kayaknya mau beli mobil baru, tapi yang ini mau saya jual dulu, Bapak bisa tolong bantu saya jualin nggak? Boleh, gitu kan? Ntar ada komisi lah, gitu. Oke, barang bukan punya dia, punya orang, tapi orangnya minta ditolong dijualin. Ya, boleh dong, karena ada izin atau ada. Nah, sekarang kan tadi apa namanya jualan yang online itu kan ada istilahnya apa namanya? Kalau yang punya orang lain dijualin lagi itu apa sih namanya? Reseller. Terus ada lagi satu lagi apa namanya? Iya kayak gitu ya kan. Nah itu kan emang yang punya barang emang minta dijualin, reseller gitu kan. Ya jadi ya memang boleh lah, orang yang punya mau kok gitu kan, distributor, kemudian ada apalagi gitu-gitu semua emang niatnya ke sana, ya boleh gitu kan, walaupun nggak punya gitu, walaupun nggak ada. Walaupun itu ada kelebihan ada kekurangannya, tergantung ya kan. Kalau saya nih secara pribadi beli barang di Tokopedia, ini kayaknya yang jual bukan yang punya nih gitu kan, karena barang tidak ready stock apa segala macam, males saya, jangan beli yang itulah. Kenapa? Kayaknya bukan yang punya tuh gitu kan. Jadi ketika saya tanya barang ready nggak, wah tunggu 2 hari lagi deh, ini barang lagi nggak ada. Gimana barang lagi nggak ada, lu nggak punya kali gitu kan, dia harus cari dulu gitu kan. Nah saya harus kenali, cari yang memang dia pembuatnya, dia ready stock apa segala macam ada, ya kita beli kepada yang ada gitu kan. Maksudnya yang secara pembeli itu kita pengennya langsung kepada yang punya dong, ketimbang reseller kayak gitu. Nah itu aja sih kelebihan kekurangannya. Tapi kalau masalah bolehnya, boleh gitu kan. Kalau kayak gini lah, kita mau beli rumah, terus perantaranya, ada 3 perantaranya, gila. Ya pasti dia akan ngambil untung banyak. Nah kalau yang punya langsung itu yang jual kan kita bisa cincai, ya kan? Harga bisa cincai, pembayaran bisa cincai dan sebagainya gitu kan. Ya tapi ya bolehnya boleh, bahwa ada perantara itu boleh. Dan dalam beberapa hal perantara itu juga kadang-kadang lebih kita butuhkan. Karena boleh jadi pedagangnya menjualnya kalau nggak gede sekaligus dia nggak jual. Nah berarti kan sama dia sebagai perantara, dia beli lalu dia jual sedikit demi sedikit. Contoh nih, beli kamar hotel di Masjidil Haram, itu kita nggak pernah berhubungan dengan owner dari gedung itu. Itu kita udah ketemu dengan lapis yang ketiga mungkin. Ownernya yang punya gedung itu ngejual kontraknya itu selama misalnya 5 tahun ke depan kepada para broker. Nah oleh broker besar itu di split lagi sama dia, dibagi-bagi gitu kepada travel. Ntar ada travel besar yang kontrak selama setahun gitu. Nah travel itu jual lagi kepada travel yang kecil-kecil gitu. Lu mau berapa hari? Seminggu ambil gitu. Di split lagi kan. Nah maka tugasnya si broker ini, si penengah ini kan dari yang gelondongan gede sama dia jual kecil-kecil aja. Nah kita konsumen yang paling kecil, saya sewa deh gitu. Berapa? 2 hari gitu. Dari saya yang sewa 2 hari, saya masih bisa jual lagi pada orang lain yang kebelet mau tahallul 2 jam ya.
Tahu dong Pak, yang kebelet tahalul 2 jam katanya. Saya jual lagi tuh kamar saya itu. Kemarin waktu saya haji di mana, di Madinah itu, saya harusnya di Madinah 9 hari kan, saya pulang 2 hari doang, sisanya saya jual. Gitu, saya jual sama travel saya tuh, jual, pakai aja, saya mau pulang duluan gitu. Nah duitnya tuh lumayan itu, dijual jam-jaman sama travel haji. Ya yang mau tahalul jam berapa? Dijual jam-jaman Pak, itu kamar hotel. Kacau urusannya itu. Dari yang ujung sana sampai bagian sini Pak, itu udah ada perantaranya. Dan ya boleh-boleh aja kan, perantara itu penting gitu, karena dalam beberapa hal kita bisa beli secara sedikit aja gitu ya kan. Ya kalau nggak gitu kan kita nggak bisa naik pesawat, karena pesawat itu kan satu gelondongan ya kan, kita beli satu kursi doang gitu kan bisa gitu. Gitulah kira-kira. Jadi pada dasarnya kan boleh jual beli, walaupun yang punya ya bukan yang punya gitu yang jual, tapi ada distributor dan sebagainya. Pertanyaan yang kedua, apa tadi itu Bu? Jual beli di masjid. Oke. Kebayang nggak kalau jual beli di masjid itu nggak boleh? Sebenarnya ilahnya itu apa kalau di zaman Nabi? Kenapa masjid nggak boleh buat jual beli? Karena namanya pasar, yaitu orang kan isinya kacau tuh. Kalau di zaman Nabi ya, pasar tradisional, berisik, nawar-nawarin barang, orang teriak-teriak apa dan sebagainya, suasana pasar gitu kan. Itu jangan sampai hadir di masjid. Nah, maka hadisnya bilang jangan jual beli di masjid gitu. Tapi memang zaman berubah. Sekarang pasar itu enak, pasar itu nyaman, kayak mall gitu kan ya, sepi gitu kan, adem gitu. Kalau mall yang mewah begitu, kalau yang Tanah Abang mau berisik gitu ya kan. Awas air panas, wah kan berisik gitu kan, nggak enak. Tapi kalau mall gitu misalnya yang Plaza Indonesia gitu-gitu kan, nah itu kan nyaman banget gitu. Nah artinya sebenarnya ketika Nabi mengatakan jangan jual beli di pasar, janganlah suasana hiruk pikuk pasar tuh dibawa ke masjid gitu. Masjid itu jangan tempat buat begituan gitu. Nah tapi kalau jual beli dalam arti yang tidak berisik, tidak transaksional dan sebagainya, misalnya nih kita lagi di masjid, bapak ibu punya e-commerce gitu, tiba-tiba ting beli gitu kan, gini kan, nggak ganggu siapa-siapa dan sebagainya, secara ilat itu kan nggak kena gitu kan sebenarnya. Tapi ya bagus-bagusnya ya jangan di masjid juga sih, keluarlah situ gitu kan, transaksional. Apa nih ngomongin bisnis? Oh iya bentar saya keluar dulu nih, keluarlah dari masjid. Kenapa nggak mungkin juga kan sambil teleponan gitu ngomongin bisnis, ini lagi pengajian di pojokan, gimana jadi deal berapa duit? Nah itu kan nggak enak gitu kan. Ya udah di luar lah gitu, kayak gitu kan. Jadi walaupun bisa jual beli online, tapi bagusnya sih ya di masjid bukan ngomongin itu. Cuman yang jadi susah tuh kalau jual belinya sama Pak Ustadz bawa buku, Pak Ustadz berapa duit harga bukunya? Segini, dibayar di sini, kan jadi pasar nih ya kan. Nah makanya diantisipasi dengan apa? Ada bukunya di luar deh gitu. Maka beberapa masjid tuh ada kantin, ada toko buku, tapi bukan di ruang ibadah, tapi di keluar-keluarnya itu, di pinggir-pinggirnya gitu. Sehingga dengan demikian jadi asik. Kayak kita nih sekarang di sini. Yang masjid kan yang ruangan atas, dalam arti yang wilayah suci. Ibu-ibu di sini haid pun santai aja. Ini masuknya sebagai selasar, sebagai serambi masjid. Yang kalau haid pun santai aja di sini, nggak apa-apa. Jual beli di sini nggak apa-apa. Yang itu tuh yang di atas tuh kita nggak boleh. Jadi kalau kita lagi di atas, jadi mau beli, kita turun yuk ke bawah. Turun ke bawah, baru kita sepakati gitu ya. Gitu kira-kira disiasatinya seperti itu. Gitu. Baik, cukup atau masih ada lagi? Oh iya, 3 ya pertanyaannya. Nah itu kan ibu di bank konven ya. Iya, masalahnya di bank konven itu kadang-kadang bankirnya bisa diajak begitu biar akadnya jadi benar gitu kan. Tapi kadang-kadang ada yang nggak bisa, ini peraturannya dari BI-nya udah begini, kita nggak bisa melanggar apa segala macam, jadi nggak bisa digocek-gocek itu. Nah itu susah memang. Nah tergantung bankirnya sih. Ada bankir-bankir tentu teman saya tuh yang nggak apa-apa kok, ini kita istilahnya nggak sesuai prosedur tapi udah benar dan nggak ada masalah gitu misalnya. Oh ya sudah, bisa diatur. Pokoknya ini nih yang begini nggak boleh nih. Syar'inya harus kayak gini dikit gitu kan. Terus kita bikin kesepakatan sesuai dengan syar'i gitu kan. Ya udah nggak apa-apa
gitu, walaupun itu di bank konven sebenarnya, tapi balik lagi tergantung pelakunya, si bankirnya itu, pihak banknya. Kalau pihak banknya itu ngotot dengan aturan-aturan baku yang ada di dia dan nggak bisa terima dengan cara kita, ya agak susah memang gitu. Nah, tapi gini, kedepannya sih insya Allah saya yakin gitu, semuanya pada akhirnya akan paham juga sih. Cuman masing-masing mungkin butuh waktu gitu kira-kira. Ya habis bukan punya saya banknya, punya saya saya atur aja, kan? Ya udah gini aja lah, kan gampang. Yang punya bukan saya masalahnya. Gimana negonya sama yang punya bank itu, gimana biar akadnya itu sesuai dengan syariah itu gimana? Gitu ya Bu ya. Oke. Ini nggak ada yang mau kondangan apa nih? Udah bosan kali kondangan apa? Biasanya kajian hari Ahad tuh banyak aja urusan keluarga lah dan sebagainya. Ya udah kalau nggak ada lagi kita tutup sampai di sini. Kita doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na ar-rasul faktubna ma'asy syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.